PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang berdiri pada tanggal 14 Agustus 1990 yang berpusat di Jakarta, Indonesia, dengan pendiri Sudomo Salim, yaitu seorang konglomerat Indonesia. Status PT ini yaitu perusahaan publik tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kategori industri, makanan dan minuman, agribisnis, distribusi, dan bahan baku makanan. Dengan sejarah dan perkembangannya, PT Indofood awalnya berdiri dengan nama PT Panganjaya Intikusuma. Pada tahun 1994, perusahaan ini berganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan mulai mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Indofood berkembang pesat dengan strategi integrasi vertikal, yaitu menguasai seluruh rantai produksi dari bahan baku hingga produk jadi. Struktur bisnis Indofood memiliki 4 kelompok usaha strategis, yaitu yang pertama, Consumer Branded Products atau yang disingkat sebagai CBP. Produk makanan dan minuman bermerek seperti Indomie, Popmie, Citato, Indomie, dan lainnya. Dikelola oleh anak perusahaan PT Indofood CBP, Sukses Makmur Tbk. Yang kedua, Bogasari Flour Mills. Produksi tepung terigu dan pasta. Bogasari adalah salah satu produsen tepung terigu terbesar di Asia Tenggara. Yang ketiga, agribisnis. Melalui anak perusahaan seperti PT Salim Infomas Pertama Tbk dan PT PP London Sumatera Indonesia Tbk, fokus pada perkebunan kelapa sawit, karet, dan pengelolaan minyak nabati. Yang keempat yaitu distribusi. Jaringan distribusi yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia memastikan produk Indofood tersedia di berbagai pelosok, posisi global, dan reputasi. Indofood tidak hanya mendominasi pasar domestik, tetapi juga memiliki kehadiran global. Produk Indomie misalnya sangat populer di Nigeria, Timur Tengah, dan berbagai negara di Asia dan Eropa. Indofood juga memiliki kepemilikan saham di perusahaan makanan internasional seperti Pinhel Company Limited dan Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia atau joint venture dengan Nestle. Jenis-jenis perusahaan dan alasannya. Klasifikasi. Perusahaan manufaktur dan konsumer Indofood termasuk dalam kategori ini karena manufaktur. Indofood mengolah bahan baku seperti gandum, minyak sawit, dan rempah-rempah menjadi produk jadi seperti mie instan, bumbu, dan makanan ringan. Konsumer, produk Indofood langsung dikonsumsi oleh masyarakat dan tersedia di hampir semua toko dan pasar di Indonesia serta diekspor ke lebih dari 80 negara. Ciri-ciri mendukung klasifikasi ini yaitu proses produksi massal di pabrik. Produk dikemas dan dijual dalam bentuk siap konsumsi, fokus pada kebutuhan harian masyarakat, memiliki rantai pasok dan distribusi yang luas. Produk dan jasa Indofood memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat dan perekonomian. Ketersediaan pangan praktis, mie instan, dan makanan ringan. Indofood menjadi solusi cepat dan terjangkau bagi masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi. Meski memberikan banyak manfaat, produk Indofood juga memiliki beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan. Risiko kesehatan, mie instan dan makanan olahan umumnya tinggi garam, lemak, jenuh, dan MSG. Konsumsi berlebihan dapat meningkatkan risiko hipertensi, obesitas, dan penyakit jantung. PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah contoh nyata perusahaan Indonesia yang berhasil menggabungkan kekuatan manufaktur dengan strategi pemasaran konsumer. Produk-produknya telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia dan dikenal secara global. Namun, penting bagi konsumen dan pemerintah untuk mengelola dampak negatifnya, terutama dalam hal kesehatan dan lingkungan.